Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tafakur TV, mari kita bahas tentang situasi neraka jahanam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, pada hari kiamat orang-orang yang sombong itu akan dihimpun bagaikan semut berwujud manusia. Mereka diliputi kehinaan dari segala penjuru. Mereka digiring ke sebuah penjara dalam neraka jahanam, bernama Bulis. Mereka berada di bawah api yang terpanas. Mereka diberi minum berupa cairan tubuh ahli neraka, yaitu lumpur kebinasaan. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan menurutnya hadits ini hasan. Saya katakan, bahwa cairan ini juga menjadi minuman orang yang dulu gemar minuman memabukkan. Hal ini dinyatakan dalam Sahih Bukhari, dan juga diriwayatkan dari Jabir, bahwasanya ada seorang lelaki datang dari Jaisyan. Jaisyan adalah nama suatu wilayah di Yaman. Orang itu ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang jenis minuman yang diminum orang-orang di negerinya, yang terbuat dari jagung, yakni yang disebut al-mazar. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah ia memabukkan? Iya, jawab orang itu. Maka beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah berjanji kepada siapapun yang meminum minuman yang memabukkan, Dia akan memberinya minum berupa tina al-khobal, lumpur kebinasaan. Para sahabat bertanya, ya Rasul Allah, apakah tina al-khobal itu? Beliau menjawab, keringat ahli neraka, atau cairan tubuh ahli neraka. Dan diriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Madinah adalah tempatku berhijrah, di sana tempatku meninggal, dan dari sana tempatku keluar. Wajib atas umatku menjaga tetangga-tetanggaku di sana. Barang siapa memelihara wasiatku ini, aku akan menjadi pembelanya pada hari kiamat. Dan barang siapa menyia-nyiakannya, Allah membawanya ke telaga Khobal kebinasaan. Seseorang bertanya, apa itu telaga Khobal? Rasul menjawab, telaga berisi nanah campur darah ahli neraka. Hadits ini gharib, berasal dari riwayat Khorijah bin Zaid, dari ayahnya. Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini darinya selain Abu Az-Zinad, dan dari Abu Az-Zinad hanya anaknya saja, yaitu Abdurrahman yang meriwayatkannya. Sementara itu, At-Tirmizi dan Asad bin Musa meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berlindunglah kamu sekalian kepada Allah dari sumur al-husni, kesedihan. Seseorang bertanya, ya Rasul Allah, apa itu sumur al-husni? Rasul menjawab, sebuah lembah dalam neraka jahanam. Jahanam itu sendiri berlindung darinya setiap harinya 70 kali. Allah telah mempersiapkannya untuk para qori yang riya. Dalam riwayat lain, Allah telah mempersiapkannya untuk orang-orang yang riya dalam amal mereka. Hadis yang serupa diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dengan lafaz, dia berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berlindunglah kamu sekalian kepada Allah dari sumur al-husni. Para sahabat bertanya, apa itu sumur al-husni? Rasul menjawab, sebuah lembah dalam neraka jahanam. Jahanam itu sendiri berlindung darinya dalam seharinya 400 kali. Ditanyakan pula, ya Rasulullah, siapakah yang memasukinya? Rasul menjawab, ia dipersiapkan untuk para qori yang riya dengan amal mereka. Sesungguhnya qori yang paling dibenci Allah ialah mereka yang mengunjungi para umaro. Kata Al-Muharibi, yakni para umaro yang zolim. Dalam hadits lain yang disebutkan oleh Asad bin Musa, bahwa beliau bersabda, sesungguhnya dalam neraka jahanam benar-benar ada sebuah lembah, yang sesungguhnya jahanam itu sendiri benar-benar berlindung dari keburukan lembah itu setiap harinya 7 kali. Dan sesungguhnya di lembah itu benar-benar ada sebuah sumur, yang sesungguhnya jahanam dan lembah itu sendiri benar-benar berlindung kepada Allah dari keburukan sumur itu. Dan sesungguhnya di dalam sumur itu benar-benar ada seekor ular, yang sesungguhnya jahanam, lembah dan sumur itu sendiri benar-benar berlindung kepada Allah dari keburukan ular itu.
Allah telah mempersiapkan itu semua untuk orang-orang celaka dari para penghafal Al-Quran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya dalam neraka jahanam terdapat juga alat-alat penggiling untuk menggiling para ulama yang jahat. Para ulama itu diketahui oleh beberapa orang yang mengenalnya semasa di dunia, maka mereka bertanya, kenapa kamu jadi begini, padahal kami dulu belajar kepada kamu. Para ulama itu menjawab, sesungguhnya kami dulu menyuruh kamu sekalian melakukan suatu perkara, tetapi kami sendiri menyimpang dari apa yang kami suruh kepadamu. Saya katakan, bahwa makna hadits ini marfu, terdapat dalam Sahih Muslim, berasal dari hadis riwayat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dan di belakang nanti, akan diterangkan bagaimana nasib orang yang menyuruh orang lain melakukan kebaikan, tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Abu Al-Mutsni Al-Amluki berkata, sesungguhnya di neraka ada beberapa kaum yang diikat pada kincir-kincir air dari api. Mereka diputar dengan alat-alat itu tanpa henti ataupun istirahat barang sekejap. Dan kata Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, sesungguhnya malaikat Malik mempunyai majelis di tengah jahanam, dan jembatan-jembatan yang dilalui para malaikat azab. Malik bisa melihat jembatan yang terjauh sebagaimana melihat yang terdekat, dan seterusnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas waktu yang kita jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.